dan bahagia, perkenalkan kami dari mahasiswa Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Kali ini kami akan membahas tentang pemborosan atau waste, apa saja yang ada pada bengkel las beji, serta cara mengurangi atau cara memperbaikinya. Nah, bengkel las beji ini terletak pada sebuah daerah, tepatnya di Yogyakarta. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Maria Nona Erlin, NIM 2018-012066. Di sini sebelum kita melanjutkan atau mengetahui apa saja pemborosan yang ada pada bengkel tersebut, saya akan menjelaskan tentang apa itu pemborosan dan jenis-jenis pemborosan. Nah, kita langsung saja ke penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pemborosan atau waste serta jenis-jenisnya. Waste secara kasar dapat diartikan sebagai sampah atau hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat, dan merupakan pemborosan. Berkaitan dengan produksi, waste merupakan hal-hal yang melibatkan penggunaan material atau resource lainnya yang tidak sesuai dengan standar. Adapun jenis-jenis waste itu terdapat ada 7 jenis pemborosan. Yang pertama yaitu produksi berlebih atau overproduction, adalah produksi produk dengan jumlah lebih banyak dari permintaan konsumen atau melebihi jumlah yang dibutuhkan. Bentuk overproduction salah satunya adalah produksi secepat mungkin, sesegera mungkin, atau sebanyak mungkin melebihi permintaan. Jenis yang kedua yaitu waktu tunggu atau waiting, meliputi seluruh waktu yang membuat proses produksi terhenti. Waiting waste juga terjadi pada operator yang hanya mengamati jalannya mesin otomatis. Pemborosan ini terjadi karena pekerjaan dilakukan sepenuhnya oleh mesin dan operator tidak melakukan pekerjaan apapun. Jenis yang ketiga yaitu transportasi berlebihan merupakan pergerakan barang, baik material, work in progress, atau barang jadi yang memiliki resiko kerusakan, kehilangan, penundaan, dan sebagainya, serta menambah biaya tanpa memberikan nilai lebih. Yang keempat, yaitu proses yang tidak sesuai, yang meliputi semua aktivitas dalam proses produksi yang seharusnya tidak perlu ada. Proses yang tidak sesuai umumnya terjadi jika peralatan produksi tidak terawat, kurang siap pakai, atau kurang sempurna, baik tingkat akurasi, fleksibilitas, integrasi otomatisasi, dan sebagainya, sehingga operator harus mengeluarkan usaha lebih banyak. Yang kelima yaitu persediaan yang tidak perlu atau berlebih, berupa persediaan material, barang work in progress, maupun barang jadi yang menambah pengeluaran dan belum menghasilkan pemasukan, baik oleh produsen maupun untuk konsumen. Jenis yang keenam yaitu gerakan yang tidak perlu. Bentuk gerakan yang tidak perlu berupa gerakan manusia atau individu, operator, foreman, dan orang-orang yang berhubungan langsung dengan produksi, atau peralatan yang berlebihan, tidak efektif, dan tidak memberikan nilai tambah bagi jalannya proses produksi. Dan yang terakhir yaitu produk cacat atau defect, merupakan kecacatan kualitas yang terjadi dalam proses maupun produk akhir akan menghambat pengiriman produk. Selain itu, dibutuhkan usaha dan biaya tambahan untuk penanganan produk cacat seperti rework dan pembuangan. Diperlukan proses tambahan dalam usaha untuk memperoleh kembali nilai dari produk yang cacat tersebut. Produk cacat dapat mengakibatkan mengganggu jadwal produksi, penambahan biaya, pemakaian resource yang tidak semestinya, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilham Nur Rifai dengan NIM 2018-012-055. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemborosan atau yang sering disebut dengan waste yang berada pada sistem produksi bengkel las beji.
Bengkel Asbeji ini adalah salah satu bengkel jasa yang memproduksi aneka jenis pengolahan besi, seperti pembuatan pagar, kanopi, tralis, dan lain sebagainya. Bengkel Asbeji ini beralamatkan di Beji RT 06 Sumberagung Jetis Bantul Yogyakarta. Pengamatan ini kami lakukan pada hari Rabu sampai dengan hari Sabtu, tanggal 8 sampai 11 Juli 2020. Saat jam kerja bengkel. Pengamatan yang kami lakukan memperoleh hasil yang cukup baik untuk membuat pembahasan pada video analisis WAS ini. Baiklah, kasus pemborosan yang pertama yaitu bengkel memproduksi produk yang berlebih seperti pembuatan tiang lampu yang seharusnya berjumlah 100 buah, tetapi bengkel memproduksi sebanyak 150 buah tiang lampu. Hal ini termasuk dalam overproduction, yaitu memproduksi produk dengan jumlah lebih banyak dari permintaan konsumen, atau melebihi jumlah yang dibutuhkan. Hal ini membuat sisa proses pengerjaan tiang lampu tersebut menjadi terhenti di tengah pengerjaan. Kemudian pemborosan yang kedua, yaitu penyimpanan atau inventory yang berlebih. Pada kasus ini terdapat jumlah pesanan tiang lampu yang sudah selesai diproduksi, tetapi customer belum memberikan instruksi untuk pengiriman produk tersebut, sehingga tiang lampu tersebut hanya membuat tempat penyimpanan pada bengkel menjadi penuh. Selanjutnya, pemborosan yang ketiga, yaitu delay waktu pada pekerja. Pada pengamatan yang kami lakukan, saat mengerjakan suatu proyek di lapangan, terlihat beberapa pekerja yang beristirahat melebihi waktu yang sudah diberikan. Hal ini membuat proses pekerjaan pada proyek menjadi lebih lama dari waktu yang sudah direncanakan. Dan waktu delay karyawan yang lainnya adalah ada beberapa karyawan yang datang ke bengkel tidak tepat pada waktunya, yaitu lebih dari pukul 08.00. Hal tersebut membuat proses produksi menjadi terlambat. Baiklah, itu saja beberapa permasalahan kasus waste atau pemborosan yang terjadi pada bengkel Asbeji. Perkenalkan, saya Nikma Wahimul Danisi, NIM 2018-012-075, kelas sistem produksi B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengatasi pemborosan yang ada di bengkel as. Simak terus videonya. Baik, langsung saja saya akan memulai bagaimana cara mengatasi pemborosan yang ada di bengkel las. Yang pertama ada pemborosan produksi produk yang berlebihan. Hal yang harus dilakukan adalah dengan melakukan penjadwalan produksi dan harus melakukan produksi sesuai dengan pesanan. Ini dilakukan agar tidak ada pemborosan waktu dan material. Apabila sudah terlanjur memproduksi yang berlebihan, lakukan penjualan produk kepada bengkel lain. Kemudian yang kedua, efek dari produksi yang berlebihan maka akan menyebabkan kelebihan inventory. Nah, dalam hal ini untuk mengatasi permasalahan ini perlu diadakan penataan ulang barang pesanan agar rapi, berikan label pesanan pada setiap barang. Apabila masih kelebihan, lakukan penataan atau pengaturan pada inventory mengenai jadwal pengambilan atau pengantaran produk tersebut kepada customer. Pastikan jadwal tersebut harus disepakati kedua belah pihak dan berikan peringatan atau peraturan apabila tidak sesuai dengan jadwal. Maka akan diberlakukan pembayaran biaya inventory yang harus ditanggung oleh customer. Selanjutnya ada pemborosan yang terakhir yaitu delay waktu para pekerja. Dalam permasalahan ini perlu adanya ketegasan dari manajer proyek. Berikan penjadwalan yang jelas, kapan pekerja harus datang, jam istirahat, dan jam pulang kerja. Lakukan absensi agar para pekerja menjadi disiplin, dan apabila pekerja masih melakukan delay waktu, berikan peringatan atau teguran kepada pekerja yang bersangkutan. Sekian penjelasan dari saya. Salam!